Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana shahra siyam lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وشفيعه وخليله. أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada malam yang ke-18 ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang. Allah masih memberikan kita kesehatan. Allah masih memberikan kita hidayah, sehingga Allah masih memilih kita menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang sekarang dalam perjalanan. Ada saudara-saudara kita yang tidak bisa ikut sholat tarawih pada malam hari ini dikarenakan kesibukan dan juga mungkin dikarenakan dalam keadaan sakit. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan saudara kita yang sekarang dalam keadaan sakit Allah berikan kesembuhan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita selalu hadiahkan ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan selalu memperbanyak selawat kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu memperbanyak selawat insyaallah beliau ingat kepada kita dan beliau mengakui kita sebagai umatnya. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingat kita dan mengakui kita sebagai umatnya, sementara kita susah atau bahkan malas untuk berselawat kepada beliau. Minimal sehari kita berselawat 100 kali. 50 waktu subuh, pada subuh, 50 pada maghrib, atau mungkin 10, 20, 20 pada subuh, 20 ba'da zuhur, 20 ba'da asar, 20 ba'da maghrib, dan 20 ba'da isya. Minimal sehari 100 kali kita berselawat kepada Rasulullah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi ashra." Barang siapa yang berselawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 1 kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Berarti 10 banding 1 banding 10. Kalau kita berselawat 1 kali kepada baginda Rasulullah dan Allah berselawat kepada kita sebanyak 10 kali. Kalau seandainya kita berselawat 10 kali kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah berselawat kepada kita sebanyak 100 kali dan seterusnya. Hadirin jamaah salat isya yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tidak terasa kita sudah puasa selama 17 hari lamanya, dan kita sudah berada di 10 hari kedua. Apa yang kita peroleh dari 10 hari kedua? 10 hari pertama kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. 10 hari kedua Allah memberikan ampunan kepada hambanya yang ketika dia pagi dan sampai sore menjelang maghrib, sampai maghrib dia berpuasa. Kemudian malamnya dia menghidupkan malam-malam Ramadan dengan bertarawih dan juga tadarus dan sebagainya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
Ya. Ini Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan penuh dengan keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan juga mengharap imbalan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Maka Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang telah dia lakukan tahun-tahun sebelumnya. Tapi dengan syarat kita beribadah itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena syarat diterimanya ibadah seseorang itu adalah ikhlas. Diniatkan bahwasanya kita beribadah itu hanya karena Allah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya setiap pekerjaan itu, setiap amal itu tergantung kepada niat. Sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka yang membedakan antara ibadah dengan tidak ibadah adalah niat. Hari ini kita lapar karena niat berpuasa, kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena kita niatkan. Tetapi kalau kita lapar seharian tanpa ada niat, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah itu tergantung kepada niat kita. Kalau kita niat karena Allah, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna likulli imrin ma nawa. Maka setiap seseorang itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Ini selanjutnya hadisnya. Barang siapa yang berhijrah kepada Allah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia mendapatkan pahala. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan barang siapa yang berhijrah dikarenakan dia ingin mendapatkan dunia beserta isinya, atau dia ingin mendapatkan seorang wanita untuk dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dia mendapatkan harta, dia mendapatkan wanita, tetapi tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini ada asbabul wurud hadisnya. Ada sebab-sebab keluarnya hadis ini. Ketika Rasulullah SAW ketika ingin berhijrah dari Makkah ke Taif, ke Yasrib, ketika itu ke Madinah, ada seorang pemuda yang ingin berhijrah niatnya bukan karena Allah, tetapi ingin mendapatkan harta dan ingin menikahi seorang wanita yang cantik jelita ketika itu. Maka itulah keluarlah hadis dari Rasulullah SAW. Hadirin jemaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita niatkan ibadah ini betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai terlintas di dalam hati kita sesuatu niatan yang lain kecuali karena Allah. Maka pada malam ini kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti ke 10 hari terakhir itu adalah al-'itq minan nar, atau pembebasan daripada api neraka. Maka jangan sampai di akhir-akhir daripada puasa atau tarawih ini, jangan sampai semakin maju jemaahnya. Yang kita harapkan jemaahnya semakin mundur. Ya, jangan sampai semakin maju. Ini kelihatannya semakin maju jemaah kita. Yang maju banyak sopnya, gitu ya. Dulu sampai full. Hari pertama, kedua, ketiga itu masih full, gitu ya. Semakin mendekati Lebaran, garis finish, maka semakin maju sopnya. Padahal ketika di akhir-akhir inilah disitulah sebenarnya puncak atau daripada manisnya ibadah itu. Maka yang kita harapkan ketika akhir-akhir ini harus lebih semangat, bukan malah lebih kendor atau berkurang jemaahnya.
Maka termasuk kita ini adalah termasuk hamba-hamba Allah yang dipilih oleh Allah yang betul-betul istiqamah untuk melaksanakan sholat tarawih pada malam hari ini dan insya Allah malam-malam yang berikutnya. Hadirin jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka puasa ini apa sebenarnya hikmah atau pelajaran yang kita bisa ambil daripada berpuasa? Kita lapar dari pagi sampai sore sampai maghrib menahan lapar. Apa yang kita ambil pelajaran dari ini? Ada 3 hal, ada 3 pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil daripada puasa pada bulan suci Ramadan atau pada berpuasa. Yang pertama adalah puasa ini melatih kita untuk selalu bersikap jujur. Jujur kepada Allah, jujur kepada diri kita sendiri, dan jujur kepada orang lain. Mengapa saya katakan demikian? Karena hanya kita dan Allah yang tahu. Hanya puasa, ibadah puasalah ibadah yang tidak bisa kita lihat. Kalau sholat kita tadi sholat Isya, kita melihat bagaimana gerakannya, bagaimana sujudnya, bagaimana rukuknya, iktidalnya, dan sebagainya. Itu kelihatan. Ibadah zakat, bentar lagi kita akan membayar zakat. Kelihatan bendanya. Kemudian ibadah-ibadah yang lain, sedekah, haji dan sebagainya itu kelihatan. Tetapi yang namanya puasa, kita tidak mengetahui apakah saudara kita puasa atau tidak. Tetapi hanya diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini melatih kejujuran kita. Apakah kita jujur kepada Allah? Apakah kita jujur kepada diri kita dan jujur kepada orang lain? Siapa tahu kalau kita pergi ke kamar, kita makan, ya, nggak ada yang melihat kecuali Allah. Kemudian ketika kita ditanyakan, kamu puasa atau tidak? Saya puasa. Padahal dia sudah berbuka, sudah makan siang di kamar, dan sebagainya. Jadi namanya puasa ini betul-betul melatih kita memiliki sikap jujur pada diri kita, sikap jujur kepada Allah terutamanya. Jadi ibadah itu tidak direkayasa, tidak bisa direkayasa, hanya Allah yang mengetahui. Maka ibadah puasa ini adalah satu-satunya ibadah hanya milik Allah. Semua ibadah itu untuk anak Adam semuanya. Tetapi yang namanya puasa hanya Allah yang memberikan pahala. Hanya Allah, ini milikku kata Allah. Kalau salat itu milik anak Adam, zakat, haji, tetapi hanya ibadah puasa ini milikku kata Allah, dan aku yang akan memberikan pahalanya. Masya Allah. Ini ada dalam satu hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu 'amali ibni Adam lahu." Setiap amalan anak Adam pahalanya untuk semuanya, untuk dia sendiri. Kullu 'amali ibni Adam lahu illa shiyam, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu milikku kata Allah, dan aku yang akan membalas, memberikan pahala, membalas. Ya. Ini adalah keutamaan daripada puasa. Dan ini melatih kejujuran. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka puasa ini sesungguhnya melatih kita untuk jujur kepada Allah, jujur kepada diri kita, dan jujur kepada orang lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang kita bisa ambil pelajaran daripada berpuasa ini adalah melatih kesabaran. Ya. Tidak semua orang sabar melakukan puasa. Banyak orang yang di pertengahan jalan berbuka. Ketika melihat es holding umpamanya, ketika melihat es jeruk, jus, wah ini enak ini.
Ini siang-siang ini tenggorokan udah kering. Akhirnya beli jus, bawa ke kamar. Nggak ketahuan kan? Nah itu. Jadi ini melatih kesabaran. Tidak semuanya orang sabar untuk melakukan namanya ibadah puasa sebulan penuh. Atau mungkin ada yang cuma seminggu, ada yang setengah bulan, dan seterusnya. Dan juga ini melatih kesabaran untuk mengontrol hawa nafsu kita. Kalau di luar puasa mungkin semuanya mungkin bisa dilakukan, tapi ketika bulan suci Ramadan kita kawal nafsu kita dengan sabar. Sabar dalam hal-hal yang tidak baik. Ya, sabar untuk tidak menggunjing orang lain. Sabar untuk tidak mengata-ngatai orang lain. Qaul zur, menghibah, memfitnah, dan sebagainya. Ya, ini melatih kesabaran, menahan amarah. Ya, ketika orang umpamanya berbuat tidak baik kepada kita, apakah kita sabar menahan emosi atau tidak? Ini dilatih, diuji kita mengontrol kesabaran kita, hawa nafsu kita dan sebagainya. Maka jangan sampai ketika kita berpuasa ini kita tidak ada bedanya seperti tidak puasa. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yada' qawla zuri wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Hadis riwayat Bukhari. Artinya apa? Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk, perkataan-perkataan yang keji, qawla zur, dan dia melakukannya, wal 'amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak memiliki hajat kepada dia yang telah meninggalkan makan dan minumnya. Artinya orang yang berpuasa, artinya apa? Puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sia-sia. Kita berpuasa dari pagi ya, makan sahur. Kemudian kita menahan diri al-imsak, min at-ta'am wa syarab, dan semua yang membatalkan puasa dari pagi sampai nanti maghrib sore hari, tetapi kita tidak mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu. Karena apa? Karena kita masih melakukan qaul zur wal 'amal bihi. Alaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka Allah tidak memiliki hajat kepada dia yang meninggalkan makanannya dan minumannya. Maka sia-sia kita berpuasa. Maka betul kata Rasulullah SAW, "Rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas." Berapa banyak orang yang berpuasa, tetapi dia tidak mendapatkan nilai pahala daripada puasanya, hanya mendapatkan lapar dan dahaga, haus. Maka ini harus kita betul-betul kita jaga, menjaga kesabaran, melatih kesabaran diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa kita. Hadirin dan hadirat jamaah salat Isya dan salat Tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah apa yang bisa kita ambil pelajaran daripada berpuasa ini adalah untuk melatih kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur. Mengapa saya katakan demikian? Karena dengan berpuasa ini kita merasakan betapa pahitnya, betapa tidak enaknya, tidak nyamannya orang yang tidak makan. Katakanlah orang yang kelaparan. Dari situ kita ambil pelajaran, oh ternyata saya selama ini masih bisa makan 3 kali sehari. Saudara saya mungkin cuma sekali sehari dia makan, mungkin tidak, sehari pun dia tidak makan. Mungkin dia dalam seminggu cuma makan 4 kali atau 7 kali, sekali sehari. Saya masih bisa makan 3 kali dalam sehari. Saya harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan bagaimana perasaan saudara-saudara kita yang lebih kurang
ekonominya daripada kita. Maka dengan itu tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud kesyukuran kita itu kita tuangkan dalam hal amal saleh. Kita berbagi kepada saudara-saudara kita yang kurang mampu, berbagi kepada orang fakir miskin, anak yatim, ya, dan sebagainya. Ini adalah wujud kesyukuran kita. Kita masih bisa merasakan nikmatnya makan 3 kali dalam sehari. Atau mungkin kita sekarang masih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan sholat tarawih dengan aman, dengan nyaman. Ada AC lagi, masya Allah. Ini AC-nya beda ya. Tadi, ya, saudara kita sekarang di Palestina, subhanallah, mereka sekarang dalam cengkraman Yahudi, dalam cengkraman Israel. Setiap tahun mereka melaksanakan puasa selalu diganggu, diintimidasi oleh orang-orang Israel. Tapi kita di sini, masya Allah, kita bisa sholat tenang, ibadah tenang, makan tenang, tidur nyenyak. Maka kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau seandainya engkau bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat itu. Ya, akan aku tambah nikmat itu. Karena kau bersyukur. Sekecil apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita, kita harus bersyukur. Allah memberikan kita kesehatan, kita bersyukur. Allah memberikan kita umur yang panjang, kita bersyukur. Dengan apa? Melaksanakan segala perintah Allah. Wa in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kalau seandainya engkau kufur atas nikmat-nikmatku, kata Allah, maka siap-siaplah akan aku berikan azab yang sangat pedih. Maka banyak kisah-kisah yang dulu suatu daerah itu megah, kaya raya, tetapi mereka tidak kufur atas nikmat Allah, tidak mau menyembah Allah dan tidak mau mengeluarkan zakat. Akhirnya satu daerah itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak bersyukur. Maka kita seharusnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka puasa ini untuk melatih kita bersyukur bahwasanya kita masih diberikan Allah kesehatan, masih diberikan Allah rezeki, masih diberikan Allah ketenangan dalam beribadah. Bagaimana ketika kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, di Suriah, masyarakat itu, mereka itu makan apa? Makan rumput. Alhamdulillah. Untuk bertahan hidup, mereka makan rumput. Kita di sini makan nasi, makan ayam, makan, masya Allah. Maka ini harus kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan juga menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Isya dan salat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian ceramah singkat ini, mungkin mudah-mudahan bisa kita ambil faedahnya, manfaatnya. Usikum wa iyyakum bittaqwallah. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian kecuali mereka yang beriman kepada Allah dan beramal saleh dan saling menasihati dalam kebaikan dan sudah saling menasihati dalam kesabaran. Ini kita saling menasihati. Usikum wa iyyakum bittaqwallah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga menjadi amal jariah untuk Anda. Terima kasih.